Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan ekologi administrasi publik. Ini menjadi pokok pembahasan pertama yang akan kita bahas selama satu semester ini. Bicara tentang ekologi, sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ekologi merupakan istilah yang kita pinjam atau adopsi dari ilmu kedokteran, yang dalam hal ini pengertian secara umum ekologi itu adalah lingkungan. Nah, berbicara tentang lingkungan dalam konteks administrasi publik, berarti kita akan mencoba membahas apa yang menjadi unsur atau apa yang ada dalam lingkup administrasi publik itu sendiri, baik secara internal maupun secara eksternal, baik yang mempengaruhi administrasi maupun apa yang dipengaruhi oleh administrasi itu sendiri. Untuk pembahasan pertama, administrasi sebagai ilmu mempunyai unsur yang berbeda-beda, mempunyai sifat umum dan unsur yang berbeda-beda. Dalam hal ini, kapanpun dan dimanapun administrasi itu berada, pasti memiliki sistem, kemudian di dalam sistem itu terdiri dari beberapa subsistem. Nah, ketika dikaitkan dengan ekologi administrasi, maka disinilah kita akan mencoba membahas bagaimana sub-subsistem yang ada dalam administrasi itu sendiri. Nah, mulai dari yang mempengaruhi administrasi, kemudian apa-apa yang menjadi unsur yang dipengaruhi oleh administrasi itu sendiri. Dalam pembahasan atau dalam konteks administrasi publik, kita tidak bisa terlepas dari unsur lingkungan fisik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masyarakat itu sendiri, yang ketiga adalah administrasi itu sendiri, dan yang paling penting adalah pakar dari administrasi publik. Kenapa semua unsur itu harus ada? Karena ketika kita ingin membahas terkait dengan ekologi atau lingkungan dari administrasi publik itu sendiri, maka semua unsur itu harus ada. Mulai dari pakarnya, siapa yang akan membahas terkait dengan administrasi, kemudian dalam hal ini sasarannya itu adalah masyarakat, dilakukan pelayanan, kemudian sistem administrasinya sendiri. Karena ketika salah satu di antara beberapa unsur itu tidak ada, maka secara umum pelayanan dalam hal administrasi publik itu tidak bisa terwujud dengan baik. Misalnya, kita bisa mengambil contoh, ada pakar administrasi publik, namun karena tidak ada wadah untuk menuangkan apa yang mereka ketahui tentang administrasi, dalam hal ini lingkungan fisik, maka sia-sialah kepakaran tersebut karena tidak memiliki ruang atau tidak memiliki wadah untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan administrasi, apa sih, bagaimana sih unsur-unsur yang ada dalam administrasi sendiri. Olehnya itu, dalam sistem administrasi kita mengenal yang di dalamnya ada istilah sub-subsistem. Supaya sistem itu bisa berjalan dengan baik, maka sub-subsistem itu harus saling terintegrasi satu sama lain. Kemudian untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan mencoba membahas terkait dengan sejarah ekologi administrasi publik. Nah, administrasi publik atau ekologi administrasi publik ini sendiri adalah ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara administrasi publik dengan lingkungan hidup di mana dia berada. Nah, ini secara umum. Ekologi administrasi publik adalah ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara administrasi publik dengan lingkungan hidup di mana dia berada. Jadi, ketika kita akan mengkaji secara umum bahwa administrasi publik itu ada yang mempengaruhi dan ada yang dipengaruhi. Misalnya, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya, bahwa administrasi itu dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya salah satunya. Kemudian lingkungan itu akan mempengaruhi administrasi. Nah,
Misalnya kita ambil contoh dalam sebuah organisasi, ya, di dalam sebuah organisasi sistem administrasi itu kita sudah buat sedemikian rupa. Ada yang namanya SOP, ada yang namanya aturan-aturan tersendiri di dalam internal organisasi. Nah, kalau misalnya itu tidak mempunyai ruang atau itu tidak ada ruang untuk dilaksanakan, maka sama halnya SOP yang telah kita buat itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa terlaksana dengan baik. Begitupun sebaliknya, misalnya ada wadah tapi tidak ada sistem yang akan kita jalankan, maka wadah itu tidak akan ada fungsinya sama sekali. Ya, jadi itulah kaitan antara atau hubungan timbal balik antara administrasi publik dengan lingkungan hidup di mana dia berada. Kemudian pengertian ekologi secara umum. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yaitu rumah tangga, sama dengan akar kata ekonomi. Dalam hal ini ekonomi adalah suatu subjek yang biasanya bersangkutan dengan ekologi, tetapi ekologi jauh lebih karena ini langsung bersangkutan dengan seluruh antar sesama hidup dengan lingkungan hidupnya. Ekologi sebagai suatu ilmu merupakan suatu cabang biologi yang menyelidiki hubungan antara sesama makhluk hidup dengan lingkungan di mana ia hidup. Jadi secara umum ekologi administrasi publik adalah ilmu yang menyelidiki hubungan antara administrasi publik dengan lingkungan di mana dia berada. Itu ekologi administrasi publik itu intinya adalah ilmu yang menyelidiki hubungan administrasi publik dengan lingkungan di mana dia berada. Jadi hubungan administrasi publik dengan unsur-unsur lainnya, baik secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya kita akan mencoba membahas bagaimana pertumbuhan ekologi administrasi negara. Nah, ketika kita berbicara tentang pertumbuhan ekologi administrasi negara, ini dimulai sejak tahun 1950-an. Nah, di tahun 1950-an ini, sekelompok ilmuwan politik dan administrasi negara mulai menyadari bahwa memindahkan begitu saja, atau istilah lainnya dalam konteks bahasa Inggris adalah to adopt, sistem dan lembaga atau peranata politik dan administrasi negara dari suatu lingkungan masyarakat, bangsa dan negara tertentu ke lingkungan masyarakat, bangsa dan negara lainnya itu merupakan sesuatu hal yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena sistem administrasi negara dalam setiap negara itu berbeda-beda. Setiap negara mempunyai sistem masing-masing. Namun, ada yang dijadikan sebagai kiblat atau ada yang dijadikan sebagai dasar atau acuan. Namun sekali lagi, secara kulturnya, secara geografisnya, bangsa yang satu atau negara yang satu dengan negara yang lainnya pasti akan menggunakan sistem administrasi yang berbeda. Misalnya saja, kultur masyarakat yang notabene sebagai sasaran dari pelaksanaan sistem administrasi di suatu negara, misalnya di negara Amerika dengan Indonesia, itu sangatlah berbeda. Letak geografis kita yang menentukan. Nah, ini sehingga para ilmuwan ini pada tahun 1950-an itu menyadari bahwa dibutuhkanlah yang namanya ekologi administrasi supaya ada pengelompokan untuk melakukan pelayanan-pelayanan dalam sistem administrasi itu sendiri. Makanya dikatakan bahwa tidak mudah untuk memindahkan begitu saja sistem atau lembaga peranata politik dan administrasi negara lain itu dari suatu negara ke negara yang lain, dari suatu organisasi ke organisasi yang lain, dari satu badan ke badan yang lain. Karena ini sistem administrasi kita pasti akan berbeda, walaupun secara umum administrasi kita ketahui bahwa itu merupakan salah satu unsur untuk melaksanakan bagaimana pelayanan-pelayanan kepada masyarakat. Namun sekali lagi,
siapa yang akan memberikan pelayanan dengan yang diberikan pelayanan pasti akan berbeda kulturnya di antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Secara khusus lagi dari organisasi satu dengan organisasi yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya di subpokok bahasan yang ketiga, lingkungan hidup dan faktor-faktornya. Nah, di sini lingkungan hidup atau biasa kita kenal dengan environment adalah keadaan sekitar yang melingkupi atau mengelilingi suatu organisme hidup atau suatu kehidupan. Nah, di sini kita melihat bahwa administrasi publik itu secara bersiklus itu dikelilingi oleh beberapa unsur. Yang pertama adalah manusia itu sendiri atau SDM-nya, kemudian yang kedua kekayaan alam atau dalam hal ini SDA-nya, kemudian yang ketiga adalah teknologi, yang mana kita ketahui sekarang itu di era industri 4.0 ini ya semakin canggih. Sistem teknologi itu yang semakin maju sehingga dalam proses bagaimana administrasi publik itu bisa melaksanakan segala aktivitas dalam kehidupan organisasi itu dibutuhkan teknologi yang canggih. Misalnya saja sistem pembelajaran kita ini ya semua sudah serba dalam jaringan. Nah, kemudian yang selanjutnya unsur yang keempat adalah administrasi negara lain. Inilah bagaimana lingkungan hidup dan faktor-faktornya terkait dengan administrasi publik itu sendiri. Jadi selain dari manusia itu sendiri atau SDM-nya, ada juga SDA-nya dalam hal ini kekayaan alam, kemudian yang ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah administrasi negara lain. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik. Nah, ini ada 3 ilmuwan atau pakar dari administrasi publik ini sendiri mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik. Pertama dari Frederick Works. Nah, ini Frederick Works ini mengungkapkan bahwa ada 5 faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik. Faktor yang pertama adalah dasar ekonomi, yang kedua adalah struktur sosial, yang ketiga adalah jaringan komunikasi, yang keempat adalah pola ideologi, dan yang kelima adalah sistem politik. Nah, ini menurut Frederick Works. Kemudian yang kedua adalah menurut M. Gauss. Ini ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik. Yang pertama adalah penduduk, yang kedua adalah tempat tinggal, maksudnya di sini. Kemudian yang ketiga adalah teknologi fisik, yang mana kita ketahui bahwa teknologi ini semakin canggih. Kemudian yang keempat adalah teknologi sosial, yang kelima cita-cita dan harapan, dan yang keenam bencana dan kepribadian. Inilah beberapa faktor atau 6 faktor yang menurut M. Gauss yang dapat berpengaruh terhadap administrasi publik. Kemudian yang selanjutnya ilmuwan yang ketiga atau pakar yang ketiga, dalam hal ini Felix Anibro, ada 4 faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik sesuai dengan hasil penelitian beliau. Yang pertama adalah teknologi fisik, ya hampir sama tadi dengan apa yang diungkapkan oleh M. Gauss. Kemudian yang kedua adalah perubahan kependudukan, ini terjadinya urbanisasi, transmigrasi dan lain sebagainya, itu akan berpengaruh terhadap administrasi publik. Semakin banyak yang ceritanya transmigrasi dari suatu negara ke negara lain, itu akan mempengaruhi bagaimana pelayanan-pelayanan yang dilakukan di dalam suatu negara. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah penemuan sosial. Jadi ini termasuk penemuan-penemuan sosial itu akan mempengaruhi terhadap administrasi publik. Dan yang keempat adalah cita-cita ideologi. Nah, inilah ketiga pakar ini mengungkapkan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap administrasi publik. Selanjutnya, faktor ekologis administrasi publik di Indonesia. Ini terbagi menjadi 2, ada 2 aspek. Yang pertama adalah aspek alamiah dan yang kedua adalah aspek sosial. Nah, khusus untuk di aspek alamiah ini terbagi menjadi 2 subpokok bahasan, yakni yang pertama adalah letak geografis dan yang kedua adalah keadaan dan kekayaan alam. Nah, ini untuk aspek alamiah. Nah, nanti pembahasannya akan lebih kita dalami pada materi selanjutnya. Kemudian aspek sosialnya itu ada ideologi, ada politik,
ekonomi, sosial budaya, militer, atau pertahanan dan keamanan. Nah, inilah beberapa faktor ekologis administrasi publik di Indonesia, baik dari aspek alamiah maupun dari aspek sosial. Nah, dari aspek alamiah ini kita akan mencoba membahas nantinya bagaimana pengaruh administrasi negara terhadap letak geografis. Begitupun sebaliknya, bagaimana letak geografis itu berpengaruh terhadap administrasi negara atau administrasi publik. Kemudian yang kedua, keadaan dan kekayaan alam. Dan untuk di aspek sosial, yang pertama adalah ideologi. Nah, ideologi ini nanti kita akan mencoba membahas terkait dengan pengaruhnya antara administrasi negara. Bagaimana administrasi negara itu berpengaruh terhadap ideologi dan bagaimana ideologi itu bisa mempengaruhi administrasi publik atau administrasi negara. Begitupun selanjutnya, politik, ekonomi, sosial budaya, militer. Nah, khusus untuk di aspek sosial ini sering kita singkat dengan istilah IPOLEK SOSBUDMIL, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, militer. Nah, inilah yang akan menjadi pokok pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada kali ini itu dapat kita pahami, dan saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.